Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita alhamdulillah masih bisa bertemu walaupun di Zoom ini. Hari ini kita pertemuan ke-11 ya. Jadi Ibu kayaknya salah bikin link nama Zoom-nya itu, Ibu bikinnya pertemuan 10. Hari ini kita pertemuan 11 dan 11-12 itu satu judul, cuma beberapa tema dibagi dua gitu ya. Hari ini kita bahasnya terkait dengan sistem serta subsistem pangan dan gizi, daya dukung gizi. Baru nanti di pertemuan berikutnya itu terkait dengan efisiensi ekologi, indikator ekologi, kemudian adaptasi lingkungan ya. Nanti 13-14 lalu 15 gitu ya. Jadi kita ada pertemuan lagi. Oke. Dulu. Nah ini jadi sebenarnya ada 5 kaitannya dengan konsep dan prinsip ekosistem gitu. Jadi nanti 5 hal ini terkait gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan sistem pangan dan gizi. Nah, jadi sistem pangan dan gizi itu suatu rangkaian. Jadi kalau bicara sistem, kita bicaranya kalau secara umum namanya sistem itu ada input, ada proses, ada output. Namun di dalamnya itu juga nggak hanya bicara input, proses dan output, tapi nanti akan ada subsistem gitu ya. Jadi yang lebih kecil dari sistem itu yang menyokong dari sistem. Kalau masih ingat, Ibu nggak ngajar di sini mungkin ya, yang ada nanti namanya sistem kesehatan nasional gitu ya. Sistem kesehatan nasional itu didukung dengan 5 subsistem gitu. Kayak ada subsistem sumber daya gitu, ada subsistem manajemen gitu. Jadi nanti dalam yang namanya subsistem yang namanya sistem pangan dan gizi itu juga ada subsistemnya nanti. Nah, yang mana dia menggambarkan suatu proses sejak dari pangan itu dari masih produksi. Nah, produksi itu nanti ada macamnya. Ada produksi bahan primer, artinya produksi pangan mentahnya gitu ya, atau produk olahannya gitu ya. Jadi dia tahap produksi itu ada 2 penerjemahan sampai pada tahap akhir, di mana tahap akhir itu adalah bahwa makanan itu bisa dimanfaatkan oleh tubuh manusia, yang mana nanti wujudnya adalah status gizi. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem pangan dan gizi. Artinya sangat luas memang cakupan yang namanya sistem pangan dan gizi. Yang perlu dipahami bahwa ini adalah proses, bukan hanya output. Kalau output kan ya udah jadi pangan nih, tapi berupa outcome. Outcome-nya apa? Status gizi gitu ya. Status gizinya seperti apa nantinya? Itulah gambaran dari yang namanya sistem pangan dan gizi. Kalau sistem pangan dan gizinya baik, bisa tercermin dari yang namanya status gizi, bahwa status gizi di masyarakat itu sebagian besar normal gitu ya. Tapi kalau sistem pangan dan gizinya mengalami kekurangan atau masalah, bisa jadi akan banyak kasus status gizi lebih atau gizi kurang gitu ya. Oke. Nah, ada dua sistem pangan yang cukup banyak digunakan ya. Jadi Ibu ya ini. Jadi ada 2 yang
sering digunakan gitu ya. Jadi kamu bisa nanti combine gitu ya. Jadi kamu lihat kebermanfaatannya seperti apa gitu. Tapi secara garis besar memang dia terdiri dari 4 subsistem gitu ya. Ada subsistem produksi, kemudian subsistem ketersediaan distribusi, pengolahan, subsistem konsumsi, dan terakhir itu adalah subsistem status gizi. Nah, di masing-masing subsistem juga nanti akan ada poin-poin atau elemen-elemen yang mendukung agar subsistem itu baik. Jadi pada suatu sistem pangan dan gizi kadang sebenarnya dalam subsistem tertentu dia sudah baik pengolahannya, pengelolaannya, tapi kemudian ternyata yang menjadi masalah di satu subsistem lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa elemen yang mendukung di dalam subsistem produksi. Jadi kalau dilihat dari sebelah kiri ini ya. Jadi seperti elemen iklim, tanah, hama, sumber daya air, keanekaragaman hayati pangan, ini bagian juga yang mendukung subsistem produksi bisa baik gitu ya. Dan kalau sekarang kan udah bisa rekayasa, artinya dibuat lebih baik gitu ya. Kalaupun misalnya tanah di daerah itu tanahnya sebagai contoh misalnya tanah gambut gitu. Itu cocoknya ditanami pangan apa gitu ya. Atau ternyata kalau kondisinya gitu ya pinggir laut gitu, itu cocoknya mungkin produksi tambak udang gitu misalnya. Jadi dia disesuaikan dengan tanah dan sumber daya yang ada di daerah itu. Kemudian yang kedua yang di tengah teknologinya gitu ya. Ada teknologinya seperti apa? Apakah dalam produksi itu teknologinya masih home base gitu ya, produk olahan sendiri atau sudah menggunakan teknologi. Nah, itu bisa berpengaruh juga ya. Kemudian ada tenaga kerja, tenaga kerjanya pakai mesin atau dengan energi energi di sini juga bisa diterjemahkannya itu manusia gitu ya, tapi bisa juga bahan bakar untuk teknologinya gitu ya. Jadi apakah teknologi yang di situ tuh pakai listrik atau pakai kan mungkin bisa pakai solar dan lain sebagainya. Kemudian sarana prasarana gitu ya yang mendukung dan juga infrastruktur desa. Nah, ini mungkin yang yang udah mulai jadi infrastruktur desa itu kalau dulu kan yang namanya subsistem produksi musim panen misalnya. Biasanya itu desa yang akan mengelola panen rakyat gitu ya. Jadi kan kalau dulu ceritanya ada panen rakyat gitu ya, ada jadi setelah panen itu yang mau dijual gitu ya, itu dikumpulkan di desa, nanti desa mengelola kayak ada koperasi desanya gitu ya. Lalu kemudian dijual dengan harga yang mendukung petani gitu ya. Tapi kalau sekarang kan beda ya, jadi dijual ke istilahnya mungkin tengkulak gitu ya. Jadi kalau misalnya lah kayak contoh produksi padi ke beras gitu ya, itu udah beda sekarang. Kalau dulu dia desa yang mengelola, desa itu punya mesin padi sendiri, nanti dia sistemnya gotong royong. Misalnya hari ini panen di sawah si A, besok panen si sawah B gitu ya. Jadi gotong royong. Kalau sekarang ya sistemnya cari karyawan gitu ya, jadi pekerja gitu ya. Kemudian nanti kalau udah panen cari yang bisa mesin yang punya mesin padi gitu ya, dijual lah ke situ dengan harga dia jual gabah gitu misalnya. Ya kan pasti harganya lebih murah gitu ya. Lalu kemudian nanti dia dapatnya ada harga gabah, padahal kalau misalnya di desa udah diolah kemudian dijualnya dalam bentuk beras, mungkin harganya akan lebih besar gitu. Itu juga kalau dulu kan ada lumbung padi gitu juga ya. Jadi
sebagian besar dari padi yang dipanen itu disimpan di lumbung padi itu. Jadi nanti kalau ada masalah paceklik atau ada keluarga yang mengalami kekurangan, nah bisa diambil dari situ. Lalu kemudian elemen lainnya adalah pengetahuan lokal, kearifan lokal, budaya lokal, dan kelembagaan lokal. Ini mendukung dalam sistem produksi. Kalau masyarakatnya, kadang tuh ada budaya-budaya lokal, di sini kita nggak boleh nanam tanaman ini, gitu ya. Atau kita harus punya tanaman ini di setiap rumah, tapi nggak boleh dimakan, gitu. Nah, ada juga gitu tuh kan. Padahal tanaman itu baik untuk kita konsumsi. Itu contohnya. Kayak contoh, mungkin kalau contoh budaya lokal itu kayak di India misalnya itu nggak boleh makan sapi, nah, itu contohnya. Padahal sapi itu baik ini. Atau pada orang jadi mungkin beda-beda sih ya kalau yang namanya budaya lokal atau kearifan lokal. Kearifan lokal itu misalnya ada pangan tertentu di daerah itu yang sangat mereka menganggap itu sangat baik gitu ya. Nah, itu juga banyak juga yang seperti itu. Jadi akhirnya semua menanamnya untuk dikonsumsi bersama atau dijual. Nah, itu di subsistem produksi. Berikutnya adalah subsistem ketersediaan distribusi. Jadi lebih kepada bagaimana mendistribusikan pangan yang tadi sudah diproduksi ke konsumen gitu ya. Nah, di sini elemen yang mendukung itu ada kesempatan kerja dan entrepreneur. Nah, ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan subsistem produksi ya. Karena kalau jiwa entrepreneurnya bagus dalam produksi dan distribusi, dia akan saling menyambung gitu ya. Jadi dia bikin produksi dan dia pasti tahu bagaimana pendistribusiannya gitu. Nggak mungkin kan orang bikin pangan tapi nggak tahu nanti mau dijual kemana gitu ya, atau didistribusikan kemana gitu. Nah, bagian elemen berikutnya adalah distribusi, transportasi, stok di lapangan gitu ya, agroindustri, harga dan pasar. Nah, ini yang mungkin sering menjadi masalah di subsistem ini adalah harga. Jadi seringkali memang harga itu ya naik turun, ya nggak kadang ada yang naiknya tinggi banget. Kayak contoh misalnya cabai gitu ya, cabai bisa yang dari sekilonya cuma 20.000 nanti bisa tuh sekilonya 80.000, 90.000 gitu ya. Jadi dengan fluktuatifnya harga itu bisa mempengaruhi keterlambatan dari yang namanya subsistem distribusi, bahkan ngaruh ke subsistem produksi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah subsistem konsumsi. Jadi di subsistem konsumsi ini elemennya adalah kebiasaan makan dan pengetahuan gizi, serta ada diversifikasi konsumsi, perbaikan kebiasaan makan. Jadi kalau pada level pada subsistem ini, misalnya subsistem konsumsi ini pengetahuan gizinya baik gitu ya, itu akan mempengaruhi permintaan pasar gitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat itu udah tahu ada pedoman gizi seimbang gitu ya, makan harus ada protein nabati, hewani dan sayur, buah gitu ya. Jadi permintaan, misalnya contohnya kenaikan konsumsi buah saja. Jadi permintaan ke sistem produksi itu akan meningkat gitu. Itu akan meningkatkan juga produksi dari lokal yang mengelola pangan buah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan edukasi di sistem konsumsi gitu ya, makan buah gitu ya, tiap hari makan buah, pengetahuannya membaik, dia pengen kebiasaannya baik, tapi ternyata di distribusinya nggak ada, di daerah itu susah buah gitu ya, kemudian produksi di daerah itu juga nggak ada buah, paling jenisnya musiman gitu ya.
ya nggak akan membaik gitu ya. Dan akhirnya di subsistem terakhir yang namanya status gizi nggak ada efeknya gitu ya, karena kan nggak ada ketersediaan baik di sistem distribusi ataupun di produksi. Jadi itu yang menjadi sistem pangan dan gizi kalau dalam ini. Ibu lupa, kayaknya Ibu dulu bikin namanya itu, mungkin nanti Ibu tambahkan ya. Jadi ini menurut siapa gitu ya. Nah, ya kalau yang ini sistem pangan dan gizinya, dia membaginya menjadi 5 subsistem. Jadi 5 subsistem itu dia membaginya yang ketersediaan dan distribusi dibagi 2. Ya, jadi kalau tadi kan distribusi dan pengolahan itu dia disatukan gitu ya. Kalau dalam yang bagian yang ini dia pisah, karena dalam yang namanya ketersediaan dia menganggap bahwa ada banyak subsistem yang mendukung gitu ya. Jadi ketersediaan itu nggak bisa disatukan dengan distribusi, tapi harus dikelola tersendiri gitu. Jadi nah, nanti kalau ketersediaan itu bicara bagaimana cadangan pangan gitu ya, kemudian apakah perlu impor atau ekspornya udah kebanyakan gitu dan seterusnya. Jadi di subsistem ketersediaan itu bahasnya itu. Kalau yang lainnya hampir sama sih. Jadi kayak produksi dia bagaimana pengelolaan industri atau penanganan pasca panen. Yang sering menjadi ini tuh yaitu sebenarnya pengelolaan pasca panen, yang kalau misalnya pengelolaannya baik, petaninya itu kan senang gitu ya, dia akan terus semangat gitu untuk produksi pangan. Tapi kalau pengelolaan pasca panennya ini kurang baik, petaninya petaninya sengsara lah istilah ininya ya, akhirnya produksinya nggak terlalu baik gitu ya. Tapi di sini juga dibahas bagaimana proses pengawetan atau mengubah bentuk pangan gitu ya. Jadi yang tadi kalau yang di bagian sebelumnya kan lebih banyak bicara kayak produksi pangan yang memang bahan mentah gitu ya. Tapi kalau di sini udah dibicarakan kalau yang pangannya itu bentuk olahan gitu ya. Jadi seperti itu penerjemahan subsistem produksi di bagian ini. Yang lainnya sama sih, distribusi, jadi terkait dengan akses, harga, jadi stabilitas harga gitu. Kemudian konsumsi, ada keragaman, keamanan jumlah, mutu, bagaimana individunya. Nah, nanti di status gizi akan kelihatan apakah gizi kurang atau gizi lebih. Nah, jadi subsistem yang ada di sistem pangan dan gizi itu intinya sebenarnya mulai dari produksi, kemudian distribusi, konsumsi, dan subsistem status gizi. Sampai di sini ada pertanyaan? Sepertinya cukup, Bu. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut yang poin kedua, yaitu terkait dengan daya dukung gizi. Nah, daya dukung gizi ini banyak banyak poinnya gitu ya. Tapi akhirnya nanti dia akan mengarah kepada yang namanya daya dukung gizi. Nah, kita bicara dulu daya dukung. Apa sih maksudnya daya dukung? Jadi daya dukung itu jumlah maksimal individu yang dapat didukung atau dilayani oleh sumber daya yang ada di dalam suatu ekosistem. Jadi berapa banyak sih orang yang bisa mendapatkan pangan secara cukup di daerah dengan luas 5 hektar, misalnya. Itu sebagai contohnya gitu ya. Jadi itu daya dukung, jadi banyaknya orang. Nah, ini sesuai dengan Malthus. Jadi Malthus itu Ibu lupa, kalau nggak salah sih tahun 1900
1000 berapa gitu, 1400 atau berapa, dia sudah memunculkan satu quote gini ya, the principle of population itu, bahwa pertumbuhan penduduk itu akan melebihi produksi makanan sehingga berpotensi terjadi kelaparan di mana-mana. Jadi ya kalau dalam makanya kan muncul program KB dan seterusnya itu kan untuk mengelola pertambahan penduduk gitu. Jadi penduduk itu akan terus nambah gitu. Tapi pangan yang tersedia di bumi ini tuh ya cuma segitu-segitu gitu ya. Kalaupun ditanam ya paling bisanya secukup yang ada di bumi ini gitu ya. Kalau misalnya nanti ke depannya pertumbuhan penduduk itu terus bertambah, maka ya akan ada yang mengalami kelaparan di daerah tertentu gitu ya. Kayak di Indonesia aja lah, nggak usah seluruh dunia, di Indonesia saja mungkin ada daerah tertentu nanti kalau yang udah mengalami masalah tertentu ya udah dia mengalami kekurangan pangan gitu. Atau mungkin di kelas kamu aja ya, kalau misalnya dalam satu kelas itu bisa aja nanti ada contohnya gitu. Karena kan yang dimaksud dalam Malthus ini nggak bicara besar, tapi ya bicara dalam lingkup kecil saja akan kelihatan. Misalnya dalam lingkup keluarga aja lah, contohnya dalam lingkup keluarga, semakin banyak anak itu semakin berpotensi untuk meminimalisir pangan tertentu terhadap anak tertentu. Kadang ada budaya gitu juga ya. Jadi kalau di ibu tuh misalnya contohnya kadang anak laki-laki lebih diutamakan gitu ya. Di Batak gitu ya juga ada gitu juga. Tapi kalau sekarang sih udah enggak ya, udah modern. Jadi atau misalnya ada keluarga dalam makanan ayah dulu makan gitu, nanti sisanya baru keluarga gitu. Kalau anak-anak udah habis, kalau ibunya nggak kebagian ya udah ibunya nggak makan. Itu aja udah menjadi contoh bahwa pertumbuhan penduduk itu akan menyebabkan potensi adanya kelaparan gitu ya. Nah, dan daya dukung ini nanti ada poin-poin yang mempengaruhinya adalah jumlah sumber makanan yang tersedia, jumlah populasinya, kemudian jumlah sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh setiap individu itu gitu. Jadi kita itu punya batas yang bisa kita makan sebenarnya. Mau makanan sebanyak apapun yang bisa dimakan ya cuma segitu gitu. Berapa sih takaran untuk lambung gitu ya? Berapa takaran untuk bisa masuk ke usus kita itu ya berapa gitu ya? Ya jadi cuma segitu gitu ya. Jadi nanti dia akan dipengaruhi oleh 3 poin ini. Jadi sebenarnya kan kalau bicara kita makan sesuai dengan yang bisa dikonsumsi ya, jadi tentu saja nggak akan kurang gitu ya pangan yang ada di bumi ini. Oke, nah yang pertama itu ada daya dukung lahan, itu penggunaan tanah dan data populasi yang sistematis. Nanti kita lihat dulu. Jadi daya dukung lahan itu faktor yang menentukan total area lahan pertanian. Jadi yang dimaksud itu adalah daya dukung lahan yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk produksi pangan gitu ya. Itu maksudnya menjadi daya dukung lahan. Jadi total area lahan pertanian di suatu daerah itu berapa gitu ya. Kemudian frekuensi panen per hektar per tahun berapa gitu ya. Kemudian jumlah kepala keluarga, jadi jumlah rumah tangga berapa di daerah itu. Persentase jumlah penduduk, nanti bisa mungkin di persentase jumlah penduduk ini jadi berapa persen balita, berapa persen lansia, berapa persen usia produktif. Ada istilahnya kan usia angkatan kerja gitu ya. Jadi itu yang dimaksud persentase jumlah penduduk. Kemudian ada ukuran rata-rata lahan pertanian yang dimiliki petani.
Karena bisa jadi suatu daerah itu nanti lahan pertaniannya luas gitu ya, tapi ternyata yang penduduk situ itu hanya kuli sawah di situ atau kuli lahan di situ, yang punya orang di kota misalnya. Itu juga seperti itu. Jadi itulah yang mempengaruhi daya dukung lahan di suatu daerah. Nah, faktor-faktor penghambat daya dukung lahan yaitu masalah internal seperti sejumlah masalah yang terjadi pada lahan pertanian, misalnya kecilnya area lahan dan nutrisi lahan yang terbatas. Ini juga bisa berpengaruh ya, misalnya kayak daerah pinggir pantai gitu ya, yang dia misalnya tidak bisa untuk lahan pertanian atau nggak bisa untuk lahan perkebunan gitu ya. Akhirnya kan lahan dan jadi nutrisi lahan itu maksudnya kondisi tanah di daerah itu terbatas untuk pertanian. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Atau masalah eksternalnya itu ada kondisi seperti pencemaran lingkungan, bencana alam, dan pengaruh iklim yang tidak stabil juga bisa mempengaruhi dari daya dukung lahan itu. Jadi kalau misalnya daerahnya juga luas gitu, tapi sering banjir, gimana mau berkebun gitu ya, gimana mau bertani gitu ya. Jadi hal seperti itu juga ngaruh gitu ya, faktor penghambatnya. Nah, ini contoh lah luas lahan yang diperlukan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal menurut besar keluarga. Ini menurut Soehardianto, bahwa jadi kalau keluarga itu keluarga kecil dengan anggota 2-3, kalau anggotanya 2 orang, maka dia perlu luas lahan 0,34, jadi N kali 0,17 hektar, jadi 0,34 hektar. Kalau hektar itu kan coba diganti ke meter, kan kali 100, jadi 34 meter persegi. Jadi kalau keluarganya itu berdua, suami istri, dia harus punya lahan 34 meter untuk, benar ya, 30 hektar ke meter, ingat nggak kamu? Dikali 100 atau 10.000 ya, hektar 100, 3.400 ya meter persegi. Coba dilihat dulu, dicek hektar ke meter. Iya Bu, 3.400 meter. Nah, berarti 3.400 ya. Berarti dia harus punya 3.400 meter persegi untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhannya di situ. Jadi kayak tadi kebutuhan padinya, berasnya, protein nabati, hewani, sayur buah. Jadi dia harus, sebenarnya bukan harus punya gitu, tapi harus tersedia. Jadi kan kebayang ya kalau di satu daerah padat penduduk itu gimana ya pemenuhan dari pangannya gitu. Kalau menurut Soehardianto gitu. Jadi, dan semakin besar suatu keluarga itu berarti butuh luas lahan yang lebih besar gitu ya, yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Makanya kan banyak lahan dibuka untuk pertanian gitu. Itu tuh kalau di daerah-daerah banyak terjadi gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Kalau misalnya lahannya dibuka, kadang tuh sebenarnya gini, lahan dibuka kan pohonnya ditebangin, terus pohon-pohon yang udah ditebang itu jadi untuk produksi untuk dibawa ke ini ya, produksi papan dan seterusnya itu. Tapi ternyata nggak dikelola gitu. Akhirnya jadi lahan yang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Dan jadi nggak produktif gitu ya lahannya. Nah, ada juga seperti itu. Jadi pada satu daerah mungkin nanti dia luas lahan di daerah itu cukup luas gitu ya, tapi ternyata tidak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya kekurangan juga daerah itu gitu, ada juga seperti itu. Jadi ini menurut Soehardianto tahun 2007 gitu ya. Memang
ini diperkirakannya sudah cukup lama ya, dengan mungkin jumlah penduduk Indonesia kalau 2007 masih di 200 juta gitu ya. Kalau sekarang kan udah di 250 juta gitu ya. Mungkin bisa jadi ada perubahan gitu ya. Nanti kita cek lagi ya terbarunya seperti apa. Nah, ini permasalahan pada subsistem gitu ya. Jadi beberapa permasalahan yang sering muncul itu ketersediaan pangan. Jadi pada subsistem ketersediaan pangan itu misalnya semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dan daya saing pangan nasional. Jadi terbatas dan menurun. Makanya kan sekarang mulai banyak dibuat pangan-pangan pangan-pangan apa ya istilahnya itu, dimodifikasi gitu ya pangan-pangannya. Jadi biar atau mungkin dikembangkan lagi. Makanya kan ada teknologi pangan gitu ya. Jadi untuk yang awalnya pangan itu hanya untuk dikonsumsi secara seperti ini gitu ya. Nanti dibuat apa sih istilahnya itu dikembangkan lah gitu aja. Jadi misalnya awalnya kayak talas beneng ya, kalau di daerah Pandeglang itu kan misalnya di sana cuma digoreng gitu ya. Sekarang kan dibikin tepung gitu ya, atau dimodifikasi lah gitu ya. Dan daya saing pangan. Nah, daya saing pangan nasionalnya yang mulai akhirnya kalah dengan produk impor. Kalahnya itu bukan hanya kalah di dalam mutu pangan ya, tapi kalah di harga gitu. Jadi banyak ininya. Kok kedelai lokal lebih mahal dari kedelai impor? Itu contohnya aja itu ya. Jadi produksi tempe itu kedelainya dari impor gitu ya kan. Jadi aneh gitu ya. Kita ngimpor kedelai untuk pangan tempe. Karena tempe itu yang seluruh Indonesia mungkin makan gitu ya. Makan tahu gitu ya. Jadi itu juga menjadi salah satu permasalahannya. Nah, kemudian di subsistem produksi kayak faktor teknis dan sosial ekonomi juga mempengaruhi. Jadi sosial ekonomi itu kalau misalnya di masyarakat itu produksi pangan, misalnya contohnya kalau lahan pertanian kayak sawah aja di daerah kalau seluruh Indonesia mungkin sekarang udah mulai pakai mesin ya gitu yang untuk membajak sawah gitu ya. Kalau dulu kan ya dicangkul atau apa gitu ya, atau pakai ya tenaga manusia gitu ya. Kalau sekarang mungkin dengan adanya perkembangan sosial ekonomi masyarakat udah mungkin pakai mesin dan seterusnya. Kemudian di subsistem konsumsi, jadi kurangnya teknologi industri pangan yang kemudian mengolah pangan itu menjadi lebih mudah untuk dikonsumsi. Itu juga masih kurang gitu ya. Produksi pangan alternatif yang berbasis sumber daya pangan lokal. Nah ini juga, jadi di subsistem konsumsi itu yang menjadi sering permasalahannya adalah ada pangan, misalnya ada pangan nih, tapi kita tidak mengolahnya untuk menjadi bentuk yang lebih mudah dikonsumsi gitu. Ya kalau kayak contoh tuh yang udah mulai muncul ya, misalnya bikin biskuit gitu. Tapi biskuitnya udah dikelola, misalnya biskuitnya sumbernya dari tempe dan madu dan kurma misalnya. Jadi dia menyatukan dua produk pangan itu kemudian dibuat jadi biskuit gitu ya. Biskuitnya kan lebih mudah dimakan oleh oleh balita gitu. Jadi di faktor konsumsi itu yang sering bermasalahnya yaitu dalam pengelolaan pangannya. Oke. Dan juga sebenarnya tadi yang berbasis sumber daya pangan lokal itu adalah ketika di daerah itu ternyata nggak punya pangan lokal. Itu yang jadi dia pangan lokal itu sebenarnya kan definisi pangan lokal itu masyarakat di situ konsumsi, produksi di situ gitu ya.
dan mereka punya gitu ya olahan untuk produksi pangan lokal itu gitu. Tapi kalau nggak ada ya diambil dari daerah lain gitu ya. Jadi kalau mereka kekurangan ya sangat tergantung dengan distribusi dari tempat lain. Nah, yang berikutnya ada istilah daya dukung gizi. Jadi jumlah maksimal manusia atau penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya pada saat tertentu tanpa menyebabkan berkurangnya kemampuan wilayah tersebut untuk mendukung penduduk di masa yang akan datang. Jadi pemenuhan di saat ini gitu ya. Jadi bagaimana agar masyarakat saat ini tuh terpenuhi gizinya tapi tanpa mengeksploitasi produksi pangan sehingga nanti berpengaruh ke masa yang berikutnya, ke penduduk berikutnya gitu. Itu yang dimaksud dengan daya dukung gizi. Dan ini Ibu ketemu rumus ini gitu ya, tapi Ibu belum ketemu yang memanfaatkannya gitu ya. Jadi contoh datanya gitu itu Ibu belum ketemu, tapi ini untuk knowledge aja ya, untuk pengetahuan aja bahwa ada yang merumuskan cara menghitung daya dukung gizi itu seperti ini. Jadi dia nanti melihat berapa luas tanah yang ditanami dengan jenis pangan tertentu di daerah itu ya. Jadi kan kita bicara satu daerah, misalnya daerah itu kabupaten gitu ya. Di daerah kabupaten itu berapa sih luas sawah gitu ya. Kemudian produktivitas jenis tanaman itu berapa gitu ya. Misalnya tadi kan sawah, berarti produktivitas produksi beras di daerah itu berapa. Jadi dia dihitungnya dengan nanti angkanya itu kilokalori per hektar per tahun. Itu nanti berapa berasnya gitu ya. Kemudian dibagikan dengan luas, diterjemahkan dalam bentuk kilokalori, berapa luas tanahnya dalam setahun berapa gitu ya. Lalu dilihat tingkat konsumsi minimum. Jadi tingkat konsumsi minimum itu berapa kilokalori pangan yang di daerah itu rata-rata, itu diambil dari situ. Kemudian nanti kebutuhan energi rata-rata berapa, kalau menurut kan berarti pakai angka nasional kemarin kayak 2100 kilokalori per orang per hari. Nah kalau per tahun berapa gitu, dikalikan dengan 365 ya. Jadi dimasukkan ke rumus ini. Cuma Ibu belum ketemu gitu ya datanya, jadi belum bisa dicontohkan. Tapi dia menerjemahkannya seperti itu. Jadi daya dukung gizi itu dilihat dengan berapa, karena kan tadi bicaranya adalah luas lahan dan produksinya untuk memenuhi gizinya, maka dia menyebutnya juga dengan kebutuhan tanah per kapita untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jadi dia pakainya ada daya dukung tanah seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini udah cukup, nah, udah selesai.